wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Keputusan luar biasa Shin Tae-yong. Eleanor Reingenders masuk skuad timnas Indonesia vs Arab Saudi. Bukti Shin Tae-yong bukan pelatih kepala batu. Kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bungkam Arab Saudi 2-0. Begini jalannya pertandingan. Langsung angkat bicara. Setelah timnas Arab Saudi tunduk 2-0, pelatih Arab Saudi akui kemenangan layak untuk timnas Indonesia. Begini katanya. Erick Thohir puji timnas Indonesia. Setelah gasak Arab Saudi, langkah krusial ke Piala Dunia 2026. Jadi simak berita selengkapnya sebagai berikut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Keputusan luar biasa Shin Tae-yong. Eleanor Reingenders masuk skuad timnas Indonesia vs Arab Saudi. Bukti Shin Tae-yong bukan pelatih kepala batu. Shin Tae-yong akhirnya memutuskan untuk memasukkan Eleanor Reingenders ke dalam skuad timnas Indonesia untuk melawan timnas Arab Saudi. Keputusan itu menjadi bukti bahwa dia bukan pelatih yang keras kepala. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tengah mendapat sorotan tajam dari pecinta sepak bola tanah air. Hal itu disebabkan hasil mengecewakan yang diraih skuad Garuda dalam 2 pertandingan terakhir pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai kalah 1-2 di kandang China, Indonesia kemudian dipecundangi Jepang 0-4 di hadapan puluhan ribu penggemarnya. Selain itu, keputusan STY mencoret Eleanor Reingenders dalam 2 laga tersebut turut dikecam. Kritikan tersebut bahkan sudah muncul setelah Indonesia kalah dari China. Namun, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap bergeming. Dia kembali mengeluarkan pemain PEC Zole itu dari daftar skuad timnya ketika keok menghadapi Jepang. Usai laga melawan Samurai Biru, Shin Tae-yong menjelaskan alasannya mencoret adik kandung Tijani Reingenders itu. Shin Tae-yong menyebut kualitas Eleanor masih belum memadai. Namun, alasan pelatih berusia 54 tahun itu tak bisa diterima oleh sebagian supporter timnas Indonesia. Mereka beranggapan bahwa jika memang demikian seharusnya Eleanor tak perlu dinaturalisasi sejak awal. Gara-gara hal tersebut, gelombang kritik terhadap Shin Tae-yong semakin besar menjelang pertandingan melawan Arab Saudi pada matchday ke-6 grup C. Mereka meminta STY untuk setidaknya memasukkan Eleanor ke dalam skuad. Shin Tae-yong pada akhirnya mendengarkan kritik tersebut. Dia mengabulkan permintaan supporter dengan memasukkan Eleanor ke dalam 23 nama pilar Indonesia untuk menghadapi The Green Falcon. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Ya, Eleanor Reingenders masuk ke dalam 23 pemain untuk lawan Arab Saudi, kata Sumarji. Duel Indonesia vs Arab Saudi dijadwalkan digelar pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta akan menjadi venue dari pertandingan tersebut. Laga ini wajib dimenangkan oleh Rizky Ridho DKK. Kemenangan atas Arab Saudi dapat membuat Indonesia menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, armada Hervé Renard menempati urutan ketiga dengan raihan 6 poin. Mereka hanya kalah selisih gol dari Australia yang berada di tempat kedua. Kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bungkam Arab Saudi 2-0. Begini jalannya pertandingan. Timnas Indonesia akhirnya memetik kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjamu timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda berhasil menang dengan skor 2-0.
Timnas Indonesia berhasil unggul di laga ini berkat sepasang gol dari Marcelino Ferdinand ke gawang Timnas Arab Saudi. Tambahan 3 poin ini membuat Timnas Indonesia naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Sementara Arab Saudi harus puas turun ke peringkat 4. Bermain di depan pendukung sendiri, Timnas Indonesia tampil menekan sejak awal laga. Baru 2 menit laga berjalan, Timnas Indonesia nyaris unggul melalui sundulan Marcelino Ferdinand, namun bola hanya mengenai tiang gawang Arab Saudi. Tidak lama berselang, Timnas Indonesia kembali membuat peluang emas setelah umpan terukur Tom Haye diterima Rafael Struijk. Namun sayang penyelesaian akhir penyerang Brisbane Roar itu masih bisa dibaca dengan sempurna oleh kiper Arab Saudi. Di menit ke-21, Timnas Indonesia nyaris bermain dengan 10 pemain, setelah Justin Hubner dianggap mengangkat kaki terlalu tinggi. Namun setelah pemeriksaan VAR, sang bek hanya diberi kartu kuning saja. Setelah melakukan sejumlah percobaan, Timnas Indonesia akhirnya memecahkan kebuntuan di menit ke-32. Menerima umpan dari Tom Haye, Marcelino berhasil mengelabuhi lini pertahanan Arab Saudi lalu melepaskan tembakan keras yang menjadi gol. Gol ini sempat diperiksa VAR, karena dalam proses terciptanya gol serangan balik ini, ada pelanggaran terhadap pemain Arab Saudi di kotak penalti Indonesia. Namun VAR memutuskan gol ini tetap sah dan Indonesia unggul 1-0 atas tim tamu. Gol tersebut membuat Timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menyerang. Serangan demi serangan terus dilancarkan, namun hingga babak pertama berakhir skor 1-0 bertahan untuk keunggulan Indonesia. Tertinggal 1-0 di babak pertama, Arab Saudi mengubah pendekatan mereka di babak kedua. The Green Falcons langsung tancap gas untuk mengejar ketertinggalan. Asik menyerang, gawang Timnas Arab Saudi malah kebobolan di menit ke-57. Berawal dari skema serangan balik, Kelvin Verdong berhasil membawa bola hingga kotak penalti dan memberikan umpan tarik kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino awalnya melepaskan tembakan yang berhasil diblok barisan pertahanan Arab Saudi. Namun bola muntah berhasil ia rebut dan lalu ia menceploskannya menjadi gol. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Tertinggal 2-0 tidak membuat Arab Saudi menyerah. The Green Falcons kembali tampil menekan dan membuat lini pertahanan Timnas Indonesia keteteran. Menjelang berakhirnya babak kedua, Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning kedua sehingga ia harus diusir dari lapangan. Di sisa pertandingan tensi semakin memanas, di mana kedua tim sama-sama mulai tersulut emosi sehingga wasit beberapa kali mencabut kartu kuning untuk kedua tim. Di masa injury time, gawang Indonesia nyaris bobol terkena tendangan keras Kano dari luar kotak penalti. Namun beruntung bola mengenai mistar gawang Indonesia. Skor 2-0 akhirnya tetap bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Langsung angkat bicara, setelah Timnas Arab Saudi tunduk 2-0, pelatih Arab Saudi akui kemenangan layak untuk Timnas Indonesia. Begini katanya, pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard tidak mau mencari pembelaan usai timnya dikalahkan Timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa skuad Garuda memang layak untuk menang di laga ini. Timnas Arab Saudi baru saja bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka menantang Timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga ini, The Green Falcons menelan kekalahan. Sepasang gol Marcelino Ferdinand memastikan Timnas Indonesia meraih 3 poin di laga ini. Renard menyebut bahwa Timnas Indonesia memang layak memetik kemenangan di partai ini. Assalamualaikum. Selamat kepada Timnas Indonesia atas kemenangan ini, ungkap Renard dalam konferensi pers seusai laga. Lebih lanjut, Hervé Renard membeberkan penyebab timnya kalah di laga ini. Ia menilai Timnas Arab Saudi tidak bermain dengan intens terutama di babak pertama sehingga mereka kalah dari Indonesia. Kami datang ke sini untuk meraih kemenangan, namun kami mengawali pertandingan dengan intensitas yang kurang bagus. Kami mengawali laga seperti pertandingan uji coba, jadi kami mendapatkan hasil ini, sambung Renard.
Kekalahan ini membuat kans timnas Arab Saudi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jadi menipis. Meski begitu, pelatih asal Prancis itu optimistis bahwa timnya masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya menerima tantangan ini, jadi saya harus membenahi tim saya setelah ini, ia menandaskan. Tambahan 3 poin di laga ini membuat timnas Indonesia melejit di klasemen sementara grup C. Anak asuh Sintayong itu kini berada di peringkat 3 dengan raihan 6 poin dari 6 laga. Erick Thohir puji timnas Indonesia. Setelah gasak Arab Saudi, langkah krusial ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia. Skuad Garuda menggasak Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa tanggal 19 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Kemenangan ini menjadi yang pertama skuad Garuda. 2 gol timnas Indonesia dibuat oleh Marcelino Ferdinand. Gelandang berumur 20 tahun ini membobol gawang Arab Saudi pada menit ke-32 dan ke-57. Selamat kepada seluruh pemain, tim pelatih dan ofisial atas kemenangan pertama, sekaligus krusial bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir. Namun, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-89. Pasalnya, Justin Hubner menerima kartu kuning kedua usai mendapat yang pertama pada menit ke-24. Saya bangga atas kerja keras pemain yang mati-matian meraih poin dan menjaga peluang Indonesia tetap ada untuk lolos, kata Erick Thohir. Kemenangan ini bikin timnas Indonesia melesat ke posisi ketiga klasemen grup C. Skuad Garuda mengoleksi 6 poin dari 5 pertandingan. Usai kalah dari Jepang, saya lihat pemain mau bangkit dan hal itu ditunjukkan dalam laga tadi, tutur Erick Thohir. Ini modal berharga untuk laga lanjutan kualifikasi tahun depan. Semoga kita semakin siap, imbuhnya.